Hah, banyak kan terlalu banyak mikir, uang nggak ada gitu kan. Sudah uang nggak ada, habis itu belajar untuk pinjam teman. Itu aku paling anti sih sebenarnya. Aku paling kayak males banget kayak minjamin uang, apalagi ya kayak utangin teman lah. Dan kenapa aku bisa kayak gitu? Kita lanjut saja ke podcastnya. Welcome to Storia Podcast. Yap, betul sekali. Aku paling males banget dengan namanya ngutang-ngutangin. Betul, aku lagi nggak enak badan. Ini pilek banget, jadi kalau misal suaranya serau-serau gitu kan. Dan itu juga adalah bisa bisa dibilang itu adalah salah satu alasan aku gak upload lagi untuk podcast di DMP Kreatif, apalagi ya itulah udah nggak konten, nggak apa-apain gitu ya. Itu kan sudah sakit, ada yang itu lagi naik utang lagi. BTW ini aku lagi di nggak disambit jadi di Malang gitu kan. Jadi ya aku pengen ngejerain aja apa yang mungkin aku rasakan aja dengan soal talk ngasih utang ke teman. Apa aku paling males gitu kan. Dan sebelum kita ke pembahasannya, kenapa awal-awalnya dulu kenapa bisa orang tuh ngutang gitu. Ya kalau orang ngutang itu, kalau aku ini nggak ada skrip dan lain-lain ya, aku langsung aja ngucap aja gitu kan. Jadi untuk utang, kenapa orang bisa ngutang ini dari persepsiku sendiri. eh lagi nggak lagi belum desak jadi orang harus ngutang, jadi ya gitulah. Dan juga itu sih salah satu orang bisa ngutang gitu. Jadi kayak dia ada keperluan yang mendadak seperti itu, nggak ada konsep, maksudnya nggak ada uang ininya, jadi kayak dia ngutang gitu sama teman, atau dia pengen sesuatu tapi dia nggak ada uang, jadi dia ngutang sama temannya gitu. Ya sebetulnya dari awal sih aku, ya gimana ya, aku nggak ada masalah sih dengan hal kayak gini kan. Itu kan anggapnya membantu gitu kan, membantu teman yang anggapannya yang lagi membutuhkan gitu. Tapi ya agak tricky aja sih kalau misalnya kita ngasih uang, dia tuh bisa lupa gitu kan. Nah gitu sih dari itunya juga. Dan ya aku kayak males aja gitu dengan orang ngasih memberi, bukan yang nggak mau ya, tapi males aja gitu. Itu sih, apalagi teman-teman yang kayak yang kayak so dekat lah gitu kan. Kesel anjir, coba pikir aja gitu kan. Sudah mungkin kalau ada kebutuhan, tapi ya karena ini buat teman, itu sih gila sih kalau menurut aku. Dan awal mulai ya, aku pertama tuh mikirnya kayak oke lah, aku bisa bantu gitu kan dengan temanku yang anggapannya perlu bantuan gitu. Dan ya beberapa kali dari teman-teman gue ini kayak ada bisa aku utangin, nanti mungkin kayak ya nggak banyak sih, ya 10.000 20.000 nanti bisa balik gitu kan. Dan ya memang ada berapa sih yang kayak balik gitu kan, tapi kalau asal aku ngomongin aja, tapi aku nggak masalah gitu dong itu. Tapi makin aku dewasa gitu kan, nah ini banyak aku bingung sama sampai ratusan ribu kayak gitu. Nggak masalah kalau misalnya utang 100.000 gitu kan, tapi maksudnya udah kebesaran gitu. Kayak aku kayak dari persepsi aku sendiri sih kayak ya gimana ya, kok bisa sampai kayak ngutang sampai 100 sejuta gitu kan. Ya gitu sih, kayak ke orang gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak rasa uh, ada do something kah yang sampai segitu gitu, yang sampai berjuta-juta gitu.
itu sih. Dan ya lalu di satu masa jadi aku tuh kayak ngasih utang yang benar-benar gitu kan, ngasih temen yang bantu gitu kan, untuk bantuan aku kasih uang yang aku punya gitu kan, maksudnya bukan kasih sih, kayak ngutangin gitu. Dan malah kayak iya nanti anjir lah. Tapi iya, walaupun gak seberapa sih, tapi maksudnya ya, tapi kan utang itu kan ya itu tuh punya orang yang kamu balikin lagi dong. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak sih? Benar gak sih? Jadi kamu tuh punya harta nih, punya uang nih, kamu menjamin kasihin nanti tolong dikembaliin, soalnya itu harta orang yang kamu pinjam gitu kan, untuk sementara gitu. Itu sih seharusnya, ya harus dikembaliin sih, soalnya kan harta orang. Apalagi kan di agama juga bilang kalau kalau misalnya kau mati dengan hutang, nanti lebih sakit gitu kan, eh ya di akhiratnya lah, di kuburnya lah gitu kan. Ya itu sih, apalagi kalau misal utang besar gitu kan, mati dibawa mati kan, lalu yang keluarganya nggak bisa bayar, nah harus gimana? Nah itu sih yang makanya agama itu kan, apalagi agama aku kan muslim kan, jadi kayak eh untuk itu soal utang piutang itu dijelasin banget. Jadi ya kesian untuk yang orang di dunia ya sih, apalagi asalkan kalau yang ngutangin ini ikhlas dan ridho gitu, yang apa-apa. Tapi kalau misalnya, ya pikir aja, kalau utangnya cuma 50.000 20.000 gitu, oke lah gitu, bisa ikhlas, atau mungkin 1.000 gitu kan. Kalau 50 sih kayak aku ada gimana gitu ya, aku ada sedikit perhitungan uang sekarang gitu kan. Tapi untuk yang segitunya gitu, misalnya kayak berjuta-juta, hampir ratusan juta gitu kan, dibawa mati gitu kan, kesian keluarganya sih yang masa. Coba pikir aja sih, dengan uang yang anggapannya ratusan juta itu yang kamu utangin ke orang itu, memang orang ikhlas gitu kan? Ya enggak dong gitu. Jadi aku dengan itu aku pengen, ya nggak pengen untuk ngasih utang gitu. Apalagi ya itu sih, aku jarang, mungkin ya aku nggak tahu, aku nggak ngerasa, tapi aku tuh kalau misalnya ada utang, aku usahain untuk dibayar gitu, walaupun dia aku nggak pernah sampai utang kayak 1.000 gitu. Paling nggak banter-banter kayak makanan sih, kayak misalnya bayarin dulu, aku nanti bayar, nanti aku pakai di QR gitu, maksudnya pakai uh, kebayar pakai debit gitu, nanti ku bayarin, nanti langsung ku situ. Misalnya ya tadi, kalau misalnya makan, misalkan makan tuh nggak sampai 20.000 ya, ya aku makannya di pinggir-pinggir aja sih sebenarnya. Misalnya makan nasi goreng gitu di pinggiran gitu kan, aku nggak ada cash nih, nanti pakai uang murah nih, aku nggak ada uang cash gitu. Jadi kamu bayarin, aku yang transfer langsung di depan orang lah gitu. Jadi kayak nggak ada, ya enggak. Tapi kalau misalnya ya udah aku bayarin, nah itu berarti kan pas tuh. Tapi ya itu sih. Dan aku merasakan efek yang kayak anjir lah, gila sih ini utang, kayak apa ya, apalagi kalau masalah cicilan. Kan kalau cicilan kayak misalnya kayak Shopee Paylater gitu kan, Shopee Paylater itu kan anggaplah cicilan kan, kita beli barang dibayar ke mereka, tapi kita membayarin gitu. Apalagi ada uang uang itu ya sih, sebenarnya tuh nggak boleh sebenarnya, tapi ya mau gimana, mereka dapat untung di mana gitu kan. Dan kemarin aku honestly beli beneran lighting, itu kan harganya 700 kalau nggak salah, dengan jadi 723, apa lupa, pokoknya segitulah sama itunya. Nah aku cicil 3 bulan tuh, 3 bulan, 6 bulan deh, 6 bulan. Apa selama ngacop itu kan, misalnya sambil mencari ininya, sumpah itu beban banget sumpah, dan aku nggak mau lagi untuk mencicil lagi gitu kan.
Apalagi ya coba pikir aja dengan itu kan, anggapan 6 bulannya tuh kemarin aku bayarnya 100 berapa kemarin, 134 ya, 135 lah, ada perak-perakan gitu, 135 lah setiap 6 bulan gitu. Kayak pertama kayak oke, it's okay, nggak apa-apa bayar ini. Pas bulan ketiga oke lah, pas bulan keempat gitu kan, kayak 4, 5, 6 kan sudah agak ya, kadang ada kadang nggak ada gitu kan job tuh kan. Pas itu hancur lah nih, kayak loh, kayak apa ya, kayak beban aja gitu kan. 135 tuh bisa kau apa gitu, kayak makan kayak apa, kayak apalagi kebutuhan di untuk makan aja ya, di lalapan aja di Sampet itu 20 ribuan. Itu 22 ribu itu masih belum sama minum loh. 22 ribu tuh masih belum sama minum. Sama minumnya 25 lah gitu. Kalau di Malang ini kan ya 12 ribu sudah lalapan, 12 ribu udah selesai. Itu sudah sama minum gitu. Kalau di sini di Sampit wah anjir lah kata gue, nggak nutup ini gitu kan. Nah lalu sudah tuh pas aku rasain kayak anjir ini, kayak kayak apa ya, makin bulan tuh kayak makin beban banget. Jadi kayak aku dapat pelajaran banget supaya di situ aku nggak mau lagi ngutang apa ya, itu kan ya sampai belajar kan anggapan kita ngutang kan, jadi kayak ngutang cicilan kayak gitu kayak anjir bebannya ya Allah, sumpah ya aku kayak gila sih, aku gak sanggup jadinya. Jadi setelah itu kayak apa ya, ya nggak mau ngutang lagi, nggak mau mencoba Shopee Pay Later. Kalau misalnya ada uang di situ, kalau misalnya aku ada uang, pokoknya kalau misalnya ada uang misalnya situ baru aku beli, nggak mau lagi kayak ngutang-ngutang ya. Tapi kalau keperluan sih paling enggak ya targetku bulan depan harus sudah dibayar. Misalnya Shopee Pay Later aku mengambil contohnya apa ya, kayak tripod misalnya 3.000 gitu, terus 3.000. Nah paling nggak harus bulan depan harus dibayar gitu, nggak usah di nanti lagi, kayak beban anjir. Kayak apa ya, kayak ya walaupun misalnya cicilannya, misalnya kita ngambil 3 bulan aja, cicilannya aja berapa anjir, kayak anjir beban banget sumpah, aku gak mau lagi gitu. Kalau bisa ya, kalau misalnya terdesak sih aku mencoba aja. Kalau misalnya terdesak kayaknya harus beli ini deh bulan ini, bulan depan baru bisa oke lah, it's okay. Tapi itu harus ada dibutuhin sekarang gitu. Kalau misalnya nggak dibutuhin sekarang ya lebih baik ditabung aja gitu kok. Itu sih kalau aku. Jadi kayak apa namanya, masalah utang ini kayak anjir gitu, aku kayak enggak lah nih, aku gak boleh kayak gini lagi gitu. Itu sih dari mindset pertama aku, anjay mindset pertama gitu kan. Sudah tuh apa namanya, masalah ini Shopee Pay Later soal aku ngutang ya. Nah setelah itu aku sudah mikir gitu kan, kita utang dan kita ngutangin teman gitu ya. Kalau Shopee Pay Later kita harus bayar gitu kan. Tapi ini loh, maksudnya orang ngutangin kita, tapi yang ngutangin ini kayak pengen aku kata-katain gitu kan, tapi kayak gimana ya, bingung juga aku ya. Kayak apa ya, makin ini saya kemarin kan ada kayak teman, nggak tahu lah teman atau enggak gitu. Tiba-tiba dia nge-DM gitu kan, nge-DM bisa nggak utang segini nanti berapa hari lagi aku bayar gitu. Kayak ya bukan nggak mau ngutangin sih, tapi dari pengalamanku sendiri ya kok nanti pas ditagih iya nanti kita perlu sekarang gimana coba. Misalnya nih, nah kamu ada uang 100 ribu nih, 100 ribu waktu itu ya bisa lah ngehandle uang apa nama kebutuhan kamu, bisa untuk makan deh, untuk makan untuk apa gitu kan, masih aman lah. Kalau ada temen nih kayak apa nama ngutangin gitu 100 ribu, misalnya 100 ribu dengan kondisi itu masih aman-aman aja, ya udah kamu ngutangin, nanti berharap temenmu yang ngutang ini akan ngembaliin uangmu. Betul dong, betul. Nah
katanya hampir cepat aja 3-4 hari lah nanti. Pas udah 3-4 hari ini kamu hubungin gimana nih, dan waktu itu 3-4 hari itu kamu perlu banget, perlu banget, misalnya harus bayar apa namanya, contohnya bayar kurang SPP deh, kurang 100.000 lah gitu kan. Nah kamu perlu uang cepet nih paling enggak gitu. Kata dia nanti, ajar lah, kita perlu sekarang dia. Pas giliran dia apa namanya perlu banget kita kasih, pas kita perlu ya dia yang bilang nanti, ya Allah ya Rabbi ya Rahmani ya Rahim Maliki Yaumiddin. Eh, mau aku lanjutin jadi Al-Fatihah. Dan apa ya, kayak iya kayak gimana ya, aku kesel banget sumpah ya, kayak ya bikin aja gitu, giliran kamu perlu gitu kan ya kita usahain kita kasih lah, tapi pas kira-kira perlu ya tolonglah, kita juga perlu anjir gitu, nah dikembaliin uang yang anggapannya harta yang kita pinjamin kamu balikin lagi gitu kan. Dia gitu sih, kayak kesel aja gitu. Nah aku juga ada pengalaman gitu kan, ya I know nih dia nih kecelakaan gitu, channel sepedanya tak, ya udah kan bantu nih 50.000 sampai sekarang tidak dibalik balik gitu ya. Dan orang kayak oh ya udah, nothing say thank you-nya nang dico, pikir aja gitu kan, kayak apa ya, sudah kita bantu malah dia kayak gitu. Wah mau ke Smackdown kalau bisa, pikir aja gitu kan, kayak kita sudah berusaha baik gitu kan. Apalagi ini pengalaman temanku sih, jadi apa namanya, masalah sepedanya juga sih, sepedanya juga sudah nih bertahun-tahun di situ, tapi dia kayak gimana gitu kan, lalu pasti kembaliin. Ada kah, udah kah, ya ya udah, nggak ada terima kasihnya tuh, nggak ada anjir. Mana temanku nobok 20.000 lagi, kau tentunya kayak kesian sih aku, kesel sih aku. Ya itu sih, makanya dari situ kayak aku tuh males banget ngasih utang gitu tuh, gitu kan. Apalagi kayak ya udahlah, kayak apa namanya, ya misalnya aku kasih target sih, kalau misalnya ada yang utang dia di atas ini ada perhitungan, ada utang di atas 30.000 aku nggak mau ngasih. Kalau misal 20.000, mungkin 20.000 kayak makan gitu kan, oke lah nggak apa-apa gitu, aku bisa ikhlas aja kalau 20.000 kalau misalnya untuk makan gitu. Tapi kalau misal di atas itu kayak ya tidak, sudah 50.000 udah 100.000, itu 100.000 tuh bisa makan 3 hari loh btw. Ya mungkin ada 4-5 hari gitu kan, 100.000 tuh kayak iya. Makanya kayak aku tuh nggak mau ngasih apa namanya, mengasih ini kok sih, apa namanya, ngutangin gitu lebih tepatnya gitu kan. Kayak apa ya, ya itu sih yang aku rasain gitu, kenapa aku kayak malas banget utang gitu kan. Dan apa ya, eh agak kesel sih aku dari tadi bahas utang gitu kan, soalnya ya pengalaman pribadi jadi aku bawa aja gitu kan. Ya gitu sih. Dan apa ya, aku kayak mungkin aku nggak tahu lah, kayak apa namanya, supaya ada tersendiri sih, supaya nggak ada uh, utang-utang sama orang gitu kan. Dan apa ya, paling nggak tuh kalau kalian misalnya ada apa namanya, sebelum kalian apa namanya tuh ngutangin gitu, lebih baik kayak kalian tuh supaya tidak ada utang ya, nih lebih tepatnya ya, bukan menghindari utang sebenarnya, muka lebih tepatnya kayak gini, aku nggak mau ngutangin gitu, pokoknya aku harus kalau misalnya ada barang harus ada uang gitu ya. Menurut aku kalian harus ada strateginya gitu kan, supaya apa namanya, kayak nggak ada utangnya teman, nggak ada beban gitu. Utang tuh beban loh teman-teman aslinya.
Nah kayak misalnya kayak kalian menyusun misalnya misal keuangan gaji kalian 3 juta, bisa 3 juta tuh mungkin 500-nya untuk apa namanya, kebutuhan, kebutuhan yang mendesak gitu. Pokoknya 3 juta tuh 500-nya buat kebutuhan mendesak. Nah, misalnya 1.500.000 itu buat kebutuhan kalian apa gitu, makan apa segala untuk 1 bulan. Nah, sisanya tuh kayak ditabung atau apa. Nah, 500 ini buat, do something yang nantinya mungkin, ada apa-apa gitu di bulan selanjutnya. Nah, jadi misal 3 juta nih 500-nya disimpan, di situ bulan depannya 500-nya disimpan lagi 1 juta tuh. Kalau kalian ada keperluan mendesak kalian nggak usah ngutang gitu kan. Aku paling ya rese sih kalau masalah utang gitu kan. Dan apa ya, ya lebih baik kayak kalian itu kayak membuat anggaran yang baik gitu kan, dan belajar hidup di bawah, penghasilan yang ada. Itu sih kalau dari aku gitu kan. Dan apa ya, eee, kalau aku sih kayak apa ya, lebih baik kayak menolak kayak misal ada ya kalau serah kalian sih, kalau aku sih kayak gini, yang kayak aku bilang tadi kan, kalau semisalnya aku kasih target kalau semisal 30 di atas 30.000 ada yang ngutang di atas 30.000 aku nolak gitu, aku nggak mau gitu. Soalnya tuh 50.000 tuh lumayan berharga loh teman-teman, kalau menurut aku ya kayak gitu sih. Nah, dan juga eh paling enggak ya gini sih, kalau semisal ada yang temen yang ini bilang aja kayak aku juga ada keperluan gitu kalau misalnya tuh. Jadi kayak eh ya menolak sih kalau misalnya ada temen yang utang, ya paling enggak nolaknya pelan-pelan kayak aku lagi ada ini nih nggak bisa ngutangin gitu kan. Misalnya dia maksa nih cuma segini kok nggak no, ya aku lagi perlu ini segini gitu, maaf ya gitu, supaya ya paling nggak kalian bisa menolak permintaan utang dari teman kalian itu tanpa menyakiti perasaan gitu dan merusak uh, hubungan pertemanan kalian gitu dengan teman kalian gitu. Itu sih. Dan apa ya, ya daripada apa namanya, ngutangin ke orang gitu kan, mending kita mintas uang sendiri kalau menurut aku sih gitu. Walaupun dengan doi sendiri sih ada utang, tapi kalau kita sih kayak sama-sama paham aja sih. Tapi kalau misalnya ada ini, ya udah nanti aku nggak perlu sih, maksudnya misal dia utang buat ini gitu kan, ya udah nggak apa-apa, tapi aku tahu ya masa sama doi sendiri perhitungan anjir gitu. Nah ya mungkin dia akan ngasih, tapi kita ngasih tahu juga kayak eh ini kemarin sih gini gitu kan, oh ya kak nanti nanti keuangannya ya gitu kan, nanti lah di ini ya udah gak apa-apa kan doi sendiri gitu, asalkan kembalikan kan masih doi anjir, masih pacaran belum nikah. Kalau nikah mah uang harus bersama gila. Itu sih. Dan ya paling enggak penting sih dalam memahami konsekuensi dari memberi dan meminjamkan uang ke teman kalian itu, kalau kalian urgent gimana gitu. Ya itu sih, daripada apa namanya, utang ini bisa jadi konflik teman-teman. Ya itu sih, jangan sampai kalian berada di dalam konflik yang anggapannya merusak karena uang. Itu sih. Ya, itulah panjang lebar sekali soal utang nih. Aku nggak tahu sih. Di sini sih sudah 23 menit ya. 23 menit. Ya, kita akhir aja dan ya, see you the next episode dan dadah.